Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari yang menjelang siang ini, menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol yang ingin melakukan tumpang sari kelapa sawit, bisa nggak sih Pak Pendi kalau seandainya tumpang sari ini dengan ubi kayu alias singkong? Maka jawabannya kalau The Brondol adalah tidak merekomendasikan tumpang sari ini dengan singkong. Karena apa? Ada beberapa alasan ketika kita mau tumpang sari dengan singkong tidak direkomendasikan oleh The Brondol sendiri sebenarnya. Karena bahwa alasan yang logis yang pertama bahwa singkong alias ubi kayu ini adalah salah satu tanaman budidaya yang serapan unsur haranya adalah sangat-sangat besar sekali. Kemudian kalau seandainya mau tumpang sari dengan singkong, maka singkongnya juga dipupuk. Pertanyaannya, ketika tidak dipupuk, maka singkong ini akan menguras habis-habisan unsur hara yang ada di dalam tanah. Sementara singkong adalah tanaman yang akan kita ambil dari ubinya ataupun umbinya. Umbinya ini adalah terbentuk juga unsur hara yang terbanyak juga kaliumnya juga. Sementara tanaman kelapa sawit untuk bisa memproduksi tinggi juga dia membutuhkan kalium dalam jumlah yang cukup besar. Sehingga ketika singkong ini ditanam, yang kita takutkan adalah yang pertama adalah hancurnya unsur hara yang ada di dalam tanah kita melalui pemupukan untuk tanaman kelapa sawitnya. Sayang sekali. Kemudian yang kedua, bahwa ketika kita menanam singkong, singkong juga mengeluarkan zat alelopati. Bagi sahabat The Brondol yang pernah membaca, selain lalang ataupun Imperata cylindrica ini, bahwa singkong juga mengeluarkan zat alelopati, walaupun singkong ini zat alelopatinya adalah tidak sekencang lalang. Pertanyaannya, zat alelopati itu apa sih sebenarnya? Zat alelopati adalah sebuah eksudat ataupun cairan ekskresi yang dikeluarkan oleh tanaman ataupun tumbuhan, yang ketika cairan ini berada pada perakaran, maka akan melemahkan akar-akar lain untuk menyerap unsur hara dan air itu sendiri. Kita bisa bayangkan ketika kita menanam singkong, kemudian akarnya juga udah mulai tumbuh banyak, kemudian bercampur dengan perakaran dari tanaman kelapa sawit yang justru akan melemahkan akar sawit itu sendiri. Sehingga buat apa kita tumpang sari yang ujung-ujungnya tumpang sarinya menjadi yang utama, sementara yang utama kita kelapa sawit malah jadi beralih ke singkongnya gitu. Sementara singkong nanti panen juga kita harapkan, tapi kan kita jangka panjangnya tetap ke kelapa sawit. Itu yang kenapa tidak direkomendasikan dengan menanam singkong. Dan rata-rata petani kita kalau mau menanam singkong juga tidak memupuk ya. Ini menjadi catatan kita bersama-sama. Kemudian yang ketiga, kenapa tidak direkomendasikan? Yang paling mengerikan adalah ketika singkong ini terjadi pembusukan di dalam tanah. Ini juga sedikit banyak akan berpengaruh terhadap pertumbuhan perakaran tanaman kelapa sawit. Sehingga sahabat The Brondol semuanya yang berbahagia, ketika sahabat The Brondol mau tumpang sari, maka pilihlah tumpang sari yang sesuai. Itu termasuk pisang. Pak Pendi, pisang boleh nggak sih? Ya boleh saja. Namun bahwa ketika terjadi sudah dalam satu siklus, maka singkong ini juga akan mengalami pembusukan di dalam pangkal batangnya dan berair, dan ini juga akan berpengaruh terhadap perakaran tanaman kelapa sawit kita. Yang kedua, pisang ini juga kalau rapat, jangan sampai tanaman kelapa sawit kita justru malah kekurangan sinar matahari. Dan ketika terjadi pembusukan dan air, ingat tanaman kelapa sawit membutuhkan jumlah air yang banyak, tapi tidak bisa dalam kondisi yang terlalu ngembeng, terlalu tergenang. Ini akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Lah kalau saran The Brondol yang bagus ya tumpang sari dengan kacang ke tanah misalnya, atau kacang kedelai, kacang edamame itu. Kemudian tanaman-tanaman yang tidak terlalu rimbun, misalnya cabai ini. Pak Pendi dengan semangka boleh ya, boleh saja. Selama pertumbuhannya menjalar, maka gulma bisa terkendali, kita juga bisa mendapatkan hasilnya. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan. Kenapa itu alasannya kenapa singkong tidak menjadi tanaman yang direkomendasikan untuk menjadi tumpang sari dengan tanaman kelapa sawit. Terima kasih. Salam-salam hangat bagi kita semua. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.